Bilal TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Teman Bilal sekalian, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan berkisah tentang salah satu sahabat mulia, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Wuhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah Az-Zuhri Al-Quraisy. Dari nasab tersebut, kita jadi tahu bahwa beliau adalah seorang dari suku Quraisy, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Kilab bin Murrah. Ayahnya bernama Malik, yang dikenal dengan kunyah julukannya Abu Waqqas. Ibunya bernama Hamnah binti Sufyan bin Umayyah bin Abdi Syams, anak perempuan dari paman Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Sa'ad bin Abi Waqqas lahir 21 tahun setelah peristiwa Gajah. Jadi usianya lebih muda dari Rasulullah sekitar 21 tahun. Berbagai riwayat menggambarkan sosok Sa'ad ini memiliki tubuhnya pendek, gempal, rambutnya ikal, hidungnya pesek, kulit sawo matang, jemarinya tebal dan kasar, serta badannya dipenuhi bulu. Itulah gambaran sosok Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang mulia. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk golongan yang lebih dahulu masuk Islam, atau disebut juga as-sabiqun al-awwalun. Beliau memeluk Islam melalui ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saat itu usianya masih sekitar 19 tahun. Sebelum masuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas pernah bermimpi. Beliau berada dalam kegelapan, tidak dapat melihat satu apapun. Tiba-tiba dia melihat sinar bulan menyinarinya. Beliau pun mengikuti sinar bulan tersebut. Tampak olehnya beberapa orang yang telah mendahulunya berjalan ke arah bulan. Sa'ad radhiyallahu anhu berusaha melihat sekumpulan orang-orang tersebut. Ternyata mereka adalah Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Dan ternyata memang benar, mereka lebih dahulu masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah seorang anak yang sangat berbakti pada ibunya. Ibunya bernama Hamnah bintu Sufyan. Ketika masuk Islam, sang ibu marah dan mengancam, "Wahai Sa'ad, agama apa yang engkau ikuti? Sungguh, engkau harus meninggalkan agamamu ini, atau aku akan mogok makan dan minum sampai aku mati, sehingga engkau akan dicela karenanya." Sa'ad menjawab, "Wahai ibu, janganlah engkau lakukan itu. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan agamaku ini," pinta Sa'ad kepada ibunya. Benarlah, ibunya tidak makan dan tidak minum seharian sehingga kepayahan. Melihat hal itu, Sa'ad mengatakan, "Demi Allah, sekiranya engkau memiliki 1000 nyawa, lalu nyawa itu keluar satu persatu, niscaya aku tidak akan meninggalkan agamaku ini." Lalu ibu Sa'ad mengetahui tekad putranya ini. Ibu Sa'ad akhirnya mengurungkan niatnya, lalu kembali mau makan dan minum. Peristiwa ini adalah yang merupakan asbabun nuzul dari turunnya ayat Al-Quran, yaitu surat Luqman ayat 15, yang artinya, "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik." Meski menghadapi sang ibu yang marah kepada putranya, ia tetap lebih memilih kebenaran dan akidah yang benar daripada kebatilan yang dianut oleh keluarga dan kaumnya. Namun, Sa'ad bin Abi Waqqas tetap bersikap sebagaimana seorang putra yang berbakti kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Di awal-awal Islam, para sahabat beribadah di lereng-lereng bukit karena khawatir terhadap gangguan dari kaum musyrikin. Suatu hari, sekelompok kaum musyrikin mengetahui keberadaan mereka di salah satu bukit di Makkah. Kaum musyrikin terus mengejek dan mencela agama Islam sehingga mengganggu para sahabat. Sa'ad radhiyallahu anhu marah dan memukul salah seorang dari mereka dengan kulit unta yang sudah kering. Orang tersebut terluka dan berdarah. Dengan peristiwa ini,
Sa'ad radhiyallahu anhu menjadi sahabat Nabi yang pertama kali menumpahkan darah di jalan Allah. Ketika perang Badar meletus, beliau radhiyallahu anhu bersama para sahabat yang lainnya berusaha sekuat tenaga membela Nabi Muhammad SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menjadi sahabat Nabi yang pertama melepaskan anak panah di jalan Allah. Ia dikenal sebagai ahli memanah yang jitu. Diriwayat dari Ali yang mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi SAW menyatakan jaminan bagi seseorang setelah Sa'ad. Aku mendengar beliau bersabda kepadanya, lesakkan anak panah dan ibuku jaminanmu. Ungkapan penegasan. Hadis riwayat Bukhari. Demikian pula pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Beliau turut andil dalam memperjuangkan agama Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah orang yang membangun kota Kufah di Irak. Demikian pula ketika menjadi panglima perang, beliau berhasil menaklukkan sejumlah wilayah penting kerajaan Persia di Irak, seperti wilayah kota Qadisiyah, Madain, dan Jalula. Sa'ad bin Abi Waqqas disebut juga Farisul Islam, yaitu penunggang kuda yang piawai. Sa'ad mengikuti perang penaklukan Irak, memimpin pasukan melawan Persia, menjadi komandan pasukan Qadisiyah, lalu diangkat menjadi gubernur Kufah pada masa Utsman bin Affan. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu dari 6 orang yang dipilih oleh Umar bin Khattab untuk mengadakan musyawarah untuk menetapkan khalifah pengganti Umar. Sa'ad juga dikenal sebagai sahabat yang mustajab doanya. Nabi SAW pernah mendoakannya, "Ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad ketika ia berdoa kepadamu." Hadis riwayat Tirmidzi. Disebutkan dalam hadis Bukhari bahwa Jabir bin Abdullah bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, sebagian penduduk Kufah mengeluhkan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu memberhentikan Sa'ad dari jabatannya dan memilih Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu sebagai penggantinya. Mereka menuduh bahwa Sa'ad radhiyallahu anhu itu tidak bagus dalam salatnya. Umar lalu memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menghadap kepadanya. Lalu Umar berkata kepada Sa'ad radhiyallahu anhu, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya penduduk Kufah menganggap engkau tidak bagus dalam salatmu." Sa'ad radhiyallahu anhu menjawab, "Adapun aku, demi Allah Azza wa Jalla, aku salat dengan mereka sebagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak sedikit pun mengurangi. Aku mengerjakan salat Isya, aku panjangkan pada rakaat awalnya dan aku pendekkan pada rakaat akhirnya." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Sudah kami duga, wahai Sa'ad." Kemudian Umar radhiyallahu anhu menyuruhnya kembali bersama seseorang dan beberapa orang lainnya untuk berangkat lagi ke Kufah. Utusan bertanya kepada penduduk Kufah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tidak ada satu masjid pun yang mereka lewati kecuali pasti mereka tanyakan kepada mereka tentang Sa'ad radhiyallahu anhu. Mereka memuji tentang kebaikan-kebaikan Sa'ad radhiyallahu anhu. Hingga utusan itu masuk ke dalam sebuah masjid milik Bani Abs. Seseorang bernama Usamah bin Qatadah berdiri dan berkata, "Apabila kalian meminta kami untuk berbicara tentang Sa'ad radhiyallahu anhu, maka sesungguhnya Sa'ad radhiyallahu anhu tidak pernah ikut dalam syariah atau peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah membagi sama rata dan tidak menetapkan hukum dengan adil." Ketika mendengar informasi dari ucapan Usamah itu, Sa'ad radhiyallahu anhu marah sambil berkata, "Demi Allah Azza wa Jalla, aku benar-benar berdoa untuk 3 hal. Ya Allah Azza wa Jalla, jika hambamu ini dusta, berdiri karena ria atau sum'ah, maka panjangkanlah umurnya, panjangkanlah kefakirannya, dan hadapkanlah dia kepada fitnah dan cobaan." Di kemudian hari benarlah apa yang menjadi doa Sa'ad. Usamah bin Qatadah ketika telah tua jika ditanya, "Bagaimana keadaanmu?" dia menjawab, "Aku adalah orang tua yang telah terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu." Bahkan dikisahkan setelah itu Usamah bin Qatadah buta kedua penglihatannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melepaskan jabatan Sa'ad bin Abi Waqqas
bukan karena percaya dengan informasi tentang kekurangan Sa'ad radhiyallahu anhu. Namun, Umar bin Khattab ingin menghindarkan fitnah di kalangan kaum muslimin saat itu. Kisah lain tentang mustajabnya doa Sa'ad juga terdapat dalam sebuah kisah di mana ketika di sebuah pasar di Madinah ada suatu kaum yang berkumpul di hadapan seorang penunggang kuda yang menaiki kuda tunggangannya. Penunggang kuda itu mencela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Padahal banyak orang di sekelilingnya. Tiba-tiba datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas dan bertanya kepada mereka, "Ada apa ini?" Mereka menjawab, "Ini ada orang yang mencela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu." Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas maju ke hadapannya dan berkata, "Hai, mengapa kamu mencela sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Bukankah dia termasuk orang pertama yang masuk Islam? Bukankah dia orang yang pertama sholat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah dia orang yang paling zuhud? Bukankah dia orang yang paling alim?" Dia bertanya terus sehingga mengatakan, "Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengawinkannya dengan putrinya? Bukankah dia pembawa panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa peperangan?" Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, "Ya Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang ini mencela salah satu walimu. Maka janganlah engkau pisahkan kumpulan orang ini hingga engkau menampakkan kekuasaanmu pada mereka." Tak lama kemudian, kuda yang dinaiki oleh orang tersebut tersungkur hingga orang itu terlempar dan ia pun mati. Ketika usianya mulai senja, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu tinggal di bentengnya di daerah Al-Aqiq, sekitar 7 mil dari kota Madinah. Beliau radhiyallahu anhu tetap berada di sana hingga akhir hayatnya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dikenal sebagai seorang yang sangat mulia kedudukannya, memiliki akhlak yang mulia, kokoh dalam menjalankan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sangat menyayangi rakyatnya. Menjelang ajalnya, beliau radhiyallahu anhu meminta untuk diambilkan sebuah pakaian yang terbuat dari kain wol. Lalu beliau radhiyallahu anhu berpesan, "Kafanilah aku dengan pakaian wolku ini. Sesungguhnya dahulu aku berperang melawan kaum musyrikin pada perang Badar dengan mengenakan pakaian tersebut. Pakaian itu senantiasa ada pada diriku, dan selama ini aku menyimpannya untuk hal ini." Tepat pada tahun 55 Hijriah, beliau radhiyallahu anhu meninggal dunia pada usia 82 tahun. Di antara orang-orang yang dijamin masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang terakhir wafat. Jenazah beliau dibawa ke kota Madinah. Sesampainya di Madinah, kaum muslimin mensolati jenazahnya di Masjid Nabawi. Demikian pula para istri Nabi turut mensolatinya. Kemudian beliau radhiyallahu anhu dimakamkan di pekuburan Baqi. Umat Islam sangat sedih dengan kepergiannya. Semoga Allah meridainya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah teman-teman semua. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari kisah yang telah dibacakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.